Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik anak-anak semua. Inilah kelas anak-anak cerdas gitu ya. Semangatnya adalah semangat Pagi. Walaupun sekarang kita sudah berada di waktu setelah zuhur gitu ya, tapi semangat kita selalu semangat pagi. Inilah salah satu ciri-ciri anak Indonesia yang akan menjadikan Indonesia Emas 2045. Oke, baik anak-anak semua, sebelum kita mulai awal pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik anak-anak, supaya kita meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita nyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu adalah lagu Garuda Pancasila, gitu ya. Dan ini nanti akan dipimpin oleh Anissa untuk memimpin Garuda Pancasila. Silakan Anissa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tentunya menambah rasa nasionalisme kita. Kenapa? Karena ada satu kata mutiara dari suatu tokoh besar Indonesia, yaitu adalah Presiden Soekarno. Beliau berkata, 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, sedangkan satu pemuda dapat mengubah dunia. Nah, maka anak-anak, dengan kita punya jiwa nasionalisme yang tinggi, kita berharap nih, siswa-siswi dari SMA Negeri 13 Palembang nantinya akan bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Baik, untuk hari ini anak-anak siapakah yang gak hadir? Hanya mereka sendiri? Oke, kenapa? Oke, baik, gak apa-apa. Nah, anak-anak yang gak hadir, kita doakan semoga nanti besok bisa hadir kembali bersama kita, gitu ya, belajar bersama. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, anak-anak semua, saya punya sebuah video, gitu ya, video pembelajaran yang bisa untuk meningkatkan kita bagaimana pentingnya belajar, gitu ya. Oke, bisa diperhatiin ke depan. Ini adalah salah seorang tokoh Indonesia yang saya kagumi, yang sebagai panutan saya juga dalam bekerja, yaitu adalah ini orangnya, adalah Bapak B.J. Habibie. Kalau orang berkata sama saya, Papi, kok bisa begitu? Mencari mereka apa itu? Saya mencari sepeda. Kalau ada naik sepeda, Pak, ada lebih atau jatuh. Jadi kalau saya lebih bekerja, saya umur 80. Kalau ditanya ambil umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada. Kenapa? Karena alasan-alasan tak berikutnya itu motivasi. Dan tadi motivasi semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya mereka memaksudkan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ini makmur. Karena itu saya pun dia mungkin saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya
disiplin. Yang penting Anda sehat, mau berkorban, masa depan itu cerah, dan Anda proses bekerja keras, berdisiplin. Saya disiplin. Sudah saya lahir sampai sekarang. Saya mampu menjual disiplin. Antara ilmu atau budaya dan kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah di dalam masalah kenalan dan rasa orang sekitar ikut menikmati itu. Bisa saya berikan oleh ayat saya yang bilang Jadilah mata air yang jernih yang jernih. dan memberi kehidupan kepada sekitar. Oke, motivasinya adalah jadilah mata air yang jernih yang memberikan manfaat untuk sekitarmu. Jadi dari video ini anak-anak sekalian, apa yang kalian petik dari video tadi? Semangatnya. Walaupun dia 90 kurang 10, jiwanya adalah ya, sama seperti Mr. Hans ya. Jiwanya adalah 17 tahun. Oke, untuk mengajar kalian semua. Nah, jadi anak-anak dari sini kita tahu bahwa Pak Habibie itu dia bilang dalam bekerja dia mentalitasnya adalah sepeda. Kapan dia berhenti bekerja? Yaitu adalah ketika dia meninggal. Kapan berhenti belajar? Ketika ia meninggal. Itu mentalitas sepeda. Sepeda itu kalau nggak di kayu, dia akan jatuh, gitu ya. Nah, jadi anak-anak dari sini kita bisa mengambil suatu hikmahnya, suatu semangatnya bagi Habibie, walaupun beliau sudah berpulang ke rahmatullah, tetapi semangatnya tetap mengalir ke jiwa-jiwa anak-anak Indonesia. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, marilah kita belajar, gitu ya. Kita awali pembelajarannya dengan apersepsi, yaitu adalah tentang persamaan lingkaran, ya. Jadi kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Babnya adalah tentang irisan kerucut, subbabnya adalah lingkaran. Nah, untuk mengetahui pembelajaran ini di awal, maka kita akan mengadakan sedikit kuis, ya. Sedikit kuis yang kita adakan dengan aplikasi Quizizz. Silakan anak-anak untuk join terlebih dahulu ke aplikasi Quizizz-nya. Ya. Ini sudah pada join ya? Ini ada 46. Ada yang join 2 kali gitu ya. Gak apa-apa, atau tadi join ternyata keluar lagi ya. Nah, sudah siap semua untuk berkompetisi? Ya. Yang menang kompetisi ini nanti akan kasih hadiah gitu ya. Hadiahnya adalah naik haji. Bila mampu. Oke, baik. Silakan siapkan diri kalian. Persaingan sudah terlihat ya. Untuk saat ini adalah si Dewi ya. Dewi. Oke, ternyata berimbang ya antara yang jawab benar sama yang salah gitu ya. Gak apa-apa. Ini pemahaman kita tentang materi lingkaran di pelajaran sebelumnya ya, di kelas sebelumnya. Gimana, bisa?
Mas mikir. Oke. Itu. Ayo, ayo. Aman, aman. Oke. Yang belakang aman? Aman. Oke, sip. Sedikit lagi akan kita akhiri sebentar lagi. Oke, silakan segera dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akhiri ya. Oke, siapakah pemenangnya? Bojul. Ini pemahaman akal ya di akhir sesi kita supaya apa kita mengingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari ya waktu di SD dulu, SMP maupun di SMA kelas 10 dan 11. Oke, baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, kita akan belajar tentang persamaan lingkaran, yaitu tujuan pertama anak-anak bisa mengetahui tentang unsur-unsur lingkaran nantinya. Yang kedua, yang kedua, anak-anak nanti akan bisa menemukan rumus persamaan lingkaran yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Oke, baik anak-anak, untuk mengawali, coba anak-anak semua fokus ya, fokus dulu. Oke, kita fokus terlebih dahulu gitu ya. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan terlebih dahulu daerah sekitar kita. Perhatikan ruangan kita gitu ya. Coba kalian tunjukkan dari ruangan ini benda apa saja yang punya lingkaran. Oke, yang mana apa lagi? Kacamata Bojul. Oke, kacamata baju. Oke, lingkaran. Sip. Apa lagi? Minum. Oke. Lampu. Apa? Pak Prabowo. Oke, ya. Banyak sekali yang bentuknya lingkaran gitu ya. Oke, yang ada di kita. Ada yang apa? Oh, medali ya. Medali itu adalah merupakan lingkaran. Oke, baik anak-anak. Artinya kalian tahu benda apa saja yang bentuknya adalah lingkaran. Coba kalian satu lagi nih, kita buat yang lebih luas. Yang bentuknya lingkaran. Kalian tahu revolusi? Tahu. Apa itu revolusi? Revolusi bumi. Revolusi bumi. Lingkaran bumi mengelilingi matahari. Bentuknya apa? Hah? Bulan. Bentuknya adalah ya, bukan elips. Kalau gambarnya seperti elips ya. Tapi bentuknya adalah lingkaran. Dan itu selalu sama ya, Kenapa? Karena kalau dia bergeser sedikit saja, gitu ya, masih ada ya, fungsinya masih ada. Kalau dia bergeser sedikit saja, maka akan bertabrakan dengan benda lain. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu. Anak-anak silakan fokus dulu ke sini. Kita akan sedikit ice breaking ya, supaya tambah semangat gitu ya, tambah semangat untuk belajarnya gitu. Oke, ice breakingnya anak-anak semua, perhatiin, ikuti kata-kata saya. Ikuti perintah saya, gitu ya. Ikuti dan lakukan perintah saya. Kalau saya bilang angkat tangan, maka silakan angkat tangan. Oke, silakan angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan kiri. Oke, siap ya. Jangan terlalu tinggi tadi. Kalau tinggi nggak apa-apa. Tinggi nggak apa-apa. Maksudnya tadi ada bawa-bawa gimana? Gitu. Oke, ikuti perintahnya. Oke, putar, stop. Putar, stop.
belum fokus, masih belum fokus. Sekali lagi. Kita akan apa sih? Oke ya. Yuk, putar, stop. Putar, stop. Putar, pegang dagu. Ih, dadah. Oke, pusing kali bisa pusing makan yang ini pusing ya. Kita masuk belajarnya ya, kita masuk belajar. Kalau sudah kita udah fokus, kita mulai belajar tentang lingkaran. Anak-anak sekalian, saya sudah menyiapkan sebuah lingkaran. Ya, kelihatan? Lingkarannya warna apa? Pertanyaan saya, kenapa kok itu lingkaran? Bulat. Bulat itu apakah lingkaran? Bulat itu bola. Kenapa kok itu lingkaran? Karena ada. Oke, good, pintar. Karena ada jari. Apa itu jari-jari? Setengah dari diameter. Apa itu diameter? Setengah? Ya, apa itu diameter? Sekarang. Coba, kalau Mister buat suatu garis ini. Nah, diameter kan? Busur atau tali busur? Tali busur. Yang busurnya yang mana? Ini bukan diameter ya. Kalau saya garis kayak gini, apa nih? Apa namanya? Oke, itu namanya adalah tempereng. Juring yang mana juring? Ya. Ini adalah juring. Pelajaran kelas berapa? Kelas 10, 8. Oke, good. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah tahu dari itu tempereng, itu tali busur, itu juring. Sekarang kita lebih fokus ke sini. Ya, lebih fokus ke ini. Dari sini ke sini disebut dengan yang namanya jari. Oke, good, jari-jari. Kenapa jari-jari? Karena dari titik pusat ke sisi lingkaran. Oke, karena dari titik pusat ke lingkaran atau sisi lingkaran. Artinya anak-anak, kalau seandainya yang ini tidak di pusat lingkaran, jari-jari bukan? Dan jari-jari itu dia mempunyai jarak yang sama terhadap sisi lingkaran. Oke, sekarang gini. Coba kita lihat dulu gitu ya. Kita lihat dulu. Kalau seandainya saya tanya, berapakah panjang jari-jari ini? Berapakah panjang jari-jari itu? 90. Berapakah panjangnya? Gak tahu, Mister. Kan gak ada angkanya ya? Gak tahu kan? Ini gak tahu berapa panjangnya. Ini panjangnya adalah R. Panjangnya adalah R. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, menghitung panjang itu gini, nah. Misalkan ya, Mister Hans punya gini. Punya suatu garis. Garis itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4. Terus saya buat titik di sini. Sampai ke sini. Pertanyaan saya, berapa panjangnya? Berapa panjangnya? Ada yang 4, ada yang 3. 4 atau 3? 3. Kenapa sih? Karena dari 1 ke 4. Hitung aja kan? Oke. Kalau kita hitung kan jadi kayak gini. 1, 2, 3. Oke. Untuk panjangnya boleh kita buat yaitu adalah 3 itu jika diawali dengan 1, diakhiri dengan 4, maka jaraknya adalah 3. Yaitu adalah 4 dikurang 1. Paham ya itu jarak ya?
kita masuk ke materi kita, yaitu adalah persamaan lingkaran. Oke, pertanyaan saya anak-anak semua. Apakah kalian sudah pernah belajar persamaan lingkaran? Sudah. Kapan? Kelas 11 sudah ya. Oke. Udah tahu rumus persamaan lingkaran? Udah tahu belum? Belum, karena kelas 11 memang belum dipelajari tentang lingkaran ya. Kelas 11 itu belajar lingkaran adalah tentang unsur-unsur lingkaran. Persamaannya belum. Oke, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menyelesaikan soal yang ada di depan. Soal ini ya. Kita akan menggunakan penalaran bernalar kritis kita ya, bernalar kritis. Yuk kita gunakan penalaran yang ada. Misalkan saya ambil contoh terlebih dahulu. Misalkan, anak-anak semua saya punya koordinat kartesius seperti ini. Ya. Terus saya punya lagi ada titiknya di sini. Nah, ada titik ini. Titik ini adalah titik 3,2. Pertanyaan saya simpel, coba kalian analisis ya. Berapakah yang sini? Dari mana tahunya? Karena X-nya sama dengan 3. Ini 3. Terus berapakah yang di sini? 2. Kenapa 2? Paham ya? Kalau seandainya saya ganti. Ini bukan 3 dengan 2, tetapi saya ganti dengan suatu angka, suatu huruf ya, suatu huruf misalnya. Ini hurufnya adalah X, Y. Berarti yang ini apa? X. Yang ini? Y. Cerdas. Gak salah kalau kelas X4 itu cerdas. Ya. Oke. Baik. Coba kita analisa dulu. Kita akan mencari persamaan lingkaran yang pusatnya adalah 0,0. Coba nih, kalau saya tarik garis dari sini nih, ke bawah, gitu ya. Terus kita tarik samping. Bangun apa yang kalian lihat? Segitiga apa? Oke, good. Dia dapatnya adalah segitiga siku di sini. Kalau kita keluarkan gambarnya gini nih. Ya. Nah, ini gambarnya. Anggap bagus ya? Oke, anggap bagus ini. Nah, pertanyaannya simpel. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan. Berapakah panjang yang ini? Dari gambar. Coba analisis. Dari gambar sini. Ada suatu titik ya. Titiknya adalah A, X, Y. Titik ini adalah 0,0. Berapakah panjang ini? Ya, silakan dianalisis. Lihat. Berapakah panjangnya? Coba, kalau kita tarik, ini tadi apa? X. Berarti yang di bawah sini adalah X. Yang sini kan 0,0. Ya. Berarti 0 ya? Ya. Nah, maka dia nanti kan ada garis. Wah, garisnya baik-baik. Ada garis gitu ya. Ininya 0, ininya X. Berarti panjang ini berapa? X. Atau X kurang 0. Ya kan? Awalnya X, ini adalah awalnya 0, akhirnya adalah X. Maka panjangnya adalah X kurang 0. Paham? Ini X kurang 0. Terus yang ini nih, yang ke atas. Berapakah panjangnya? Y. Oke, pintar. Panjangnya adalah Y kurang 0. Berapakah yang miring nih? Dari mana tahunya? Dari gambar. Gambarnya 2 ini sebagai apa? Jari. Ini panjangnya adalah 2. Oke, sekarang masih ingat Pythagoras? Masih. Oke, kalau kita hubungkan dengan rumus Pythagoras, ya, kita hubungkan dengan rumus Pythagoras. Oke,
Kalau kita lihat misalkan nih, berarti kalau rumus Pythagoras apa jadinya? X min 0 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat juga sama dengan 2 kuadrat, 2 pangkat 2 gitu ya. Oke, X kurang 0 berapa? X kurang 0. Berarti ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Paham? Anak-anak sadar nggak? Kita barusan saja itu menemukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 2. Apakah persamaannya? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Paham? Kalau paham, coba. Yuk, analisa yang ini nih. Silakan boleh dianalisa di soalnya. Iya. Kita akan menemukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Silakan diperhatikan ke depan, boleh coret-coret. Yang berani maju ke depan, boleh, silakan. Oke, terbaca ya? Oke, silakan. Dengan langkah yang sama, kita mencari persamaan garis persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Jari-jarinya yaitu adalah R. Oke, silakan. Yang mau berpendapat boleh. Oke, silakan. Ada yang dapat? Analisa? Oke, yang belakang? Oke. Silakan. Ibrahimovic ya bukan? Zidane? Belum? Oke, apa dapatnya? X kuadrat. Oke, sini. Jelasin depan. Sini. Berani. Anak Indonesia tuh harus berani gitu ya. Kenapa? Supaya Indonesia menjadi yang terbaik nantinya. Menjadi macan Asia kembali gitu ya. Oke, silakan maju ke depan. Ya, jelasin. Atau dari sana aja boleh. Dari sana aja boleh. Sarah. Jelasin dari sana aja. Oh, dari sana aja boleh. Oke. Dalam kurung X plus 0 dalam kurung X kuadrat. Oke. Terus ditambah Y tambah 0. Tambah kurang. Dikurang. Y dikurang 0 dalam kuadrat. Ah. Sama dengan R kuadrat. Oke, good. Terus hasilnya itu X kali X itu jadinya kan karena 0 jadi X kuadrat. Oke. Plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Oke. Yang didapatkan apa? Yang didapatkan adalah Itu persamaan rumus persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Oke. Beri tepuk tangan dong untuk saudara ya. Nah, ternyata Zara tadi sudah dicari gitu ya. Mungkin yang lain juga dapat persamaannya yaitu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau kita sudah dapat rumus kayak gini gampang banget. Coba nih, Mister kasih soal. Ya. Yang bisa boleh maju ke depan. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jari 5 adalah
Boleh. Yang bisa langsung maju ke depan. Dengan kita sudah menemukan rumusnya, artinya kita bisa menjawab soal ini dengan gampang. Boleh maju ke depan. Yang mau maju ke depan silakan. Yuk, berani. Zidane, wes ini dia. Besar, tinggi, ganteng. Inilah Zidane ya. Yes, misalnya teman-teman, silakan. Sudah sini boleh. Oke. Boleh. Ini 5, oke. Gunakan rumus yang ada aja. Gunakan rumus tadi. Oke. Oke. Oke, 5-nya kuadrat gitu ya. Oke, good. Benar salah? Oke. Jadi anak-anak dapat soal kayak gini bisa diuraikan kembali atau bisa juga menggunakan rumus yang tadi sudah diberikan ya, yang sudah ditemukan oleh kalian sendiri tadi yang dijelaskan oleh saya. Artinya kalau ada soal kayak gitu boleh penjelasannya seperti ini, sangat bagus sekali. Ini penguraian namanya gitu ya. Atau anak-anak bisa juga langsung menggunakan rumusnya. Rumusnya tadi apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan itu kalau dia berpusat di 0,0. Berarti ini akan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat N-nya aja kan? N-nya berapa? 5 di sini. Berarti 5 kuadrat 25. Mudah atau gampang? Gampang. Terlalu mudah anak kelas 4 dia. Oke. Terlalu easy gitu ya. Oke, lanjut. Kalau tadi terlalu easy, anak-anak sekalian, coba nih. Kita masuk lagi ke pusat yang A, B. Ini dia. Silakan analisa lagi. Analisa kembali. Yes. Ini saya ganti sedikit ya. Saya ganti sedikit mungkin angkanya. Sorry. Ini saya ganti dulu. Ini jangan 2 tapi kita ganti dengan huruf aja. Kita ganti dengan huruf A, ini A aksin. Ini aksin. Yang ini adalah B di sini. Ya. Kita ganti A dan B. Ini kita ganti dengan huruf S. Oke. Soalnya kita ganti. Coba silakan anak-anak temukan rumusnya. Diketahui suatu lingkaran titiknya adalah A, B, nolnya gitu ya, dengan jari-jari R. Misalkan titik P, X, Y tentukan terletak pada lingkaran dia bilang. Perhatikan gambar di samping, itu gambarnya. Jarak titik O dan titik P dinyatakan dengan OP berdasarkan gambar. Di samping panjang OP sama dengan panjang R. Maka apakah yang kalian dapatkan? Apa yang didapatkan? Oke, silakan. Apa yang kalian dapatkan? Oke. Oke, good. Silakan mau jelasin depan? Enggak mau, oke. Oke, silakan jelasin dari sini aja. Jelasin dari sana aja. Oke, boleh jelasin dari sana. Jadi sebetulnya itu 0 sama dengan A B. Jadi X dikurang A kuadrat plus Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, benar atau salah? Benar atau ada yang keliru?
Ada yang keliru boleh. Yang mau menanggapi kelirunya di mana? Boleh, Zara mau menanggapi lagi boleh Zara. Oke. Mau menanggapi lagi Zara? Apa kelirunya? Oke. Oke. Sama dengan R kuadrat. Oke, good. Jadi ya, itu Zara sudah dijabarkan. Oke ya. Oke, baik. Semuanya benar. Beri tepuk tangan dulu. Untuk yang berani ya. Yang berani bersuara. Inilah calon-calon pemimpin bangsa. Oke. Berani bersuara, gitu ya. Suarakan kebenaran. Oke. Baik. Nah, jadi ini tadi sesuai dengan tadi ya. Caranya sama. Kita punya segitiga siku-siku nantinya kan? Segitiga siku-siku di sini, gitu kan? Segitiga siku-siku berarti yang kita ketahui adalah pertama segitiganya kan gini, segitiga ini, ya. Kalau anak-anak lihat tadi, kalau dijabarkan maka ini adalah ini A, B ya. Yang ini tadi adalah X, Y kan? X, Y. Berarti jarak dari sini ke sini yaitu adalah X dikurang dengan A. Jarak dari sini ke sini adalah X dikurang dengan yang ininya adalah R. Dan kalau kita sudah tahu kayak gini, tinggal disubstitusi saja kan? Berarti ini adalah X min A, Y min B kuadrat ya. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Selesai belum? Udah selesai sampai sini. Ini sudah dapat persamaan lingkaran pusatnya adalah A, B yang pertama. Paham ya? Oke, ulangi. Saya kasih soal misalkan. Tentukan persamaan lingkaran berpusat di P ya, P 3,5 dan jari-jari 10 sama dengan. Coba soalnya kayak gitu. Gunakan rumus tadi yang sudah kita dapetin. Tentukan persamaan lingkaran berpusat di P 3,5 dengan jari-jari 10. Oke. Ya. Terus Sebuah kan 10, 100 gitu ya. Gampang itu guys, gampang itu. Oke. Ada yang sudah dapat? Dapat? Ini? Rapi, Pak Ustadz kita. Gimana kan? Yang belakang dapat? Oke. Silakan. Ada yang dapat? Berapa hasilnya? Oke, silakan Pak Ustadz. Ayo Pak. Oke, cara jawabnya gampang kan ini ya? Jadi gampang kok. Gak sulit. Kenapa? Karena anak-anak semua sudah dapat rumusnya kan tadi? Apa rumusnya tadi? X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, good. Bagus ya. Sekarang coba yang ini nih. Bisa nggak diselesaikan nih? Siapa yang mau maju? Yuk maju. Tadi cewek sudah, cowok sudah. Sekarang yang cewek atau cowok nih boleh. Ya, selesaikan. Saya yakin sama kamu. Enggak apa-apa, namanya belajar. Saya yakin sama kamu. Ini ya, ini Pak Ustadz kita yang menjawab soalnya. Ustadz Afif. Ahmed.
ya? Ada bed AB. Oke, good. Buat aja di bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Oke. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Ayo. Benar atau salah? Benar. Benar. Ada yang mau bilang salah? Salah itu. Oke, salah. Oke. Apa salahnya? Boleh perbaiki. Oh iya, iya. Oke, dia memperbaiki sendiri gitu ya. Artinya kita adalah huruf Y. Oke, good. Thank you untuk Abed ya. Pak Ustadz kita ternyata selain dia bisa ceramah, bisa mendakwah, dia bisa matematika. Oke, baik. Sederhana ya. Jadi kita sudah bisa menemukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, terus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Oke, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Ini sudah di kelompoknya? Sudah. Oke. Untuk itu saya akan berikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang diselesaikan secara berkelompok. Ya. Ini saya sudah siapin. Selesaikan secara berkelompok, nanti di kelompok-kelompoknya gitu ya akan presentasikan hasil dari kerjanya. Oke, silakan. Oke, silakan di belakang. Ya, belakang. Oke. Oke ya, terakhir. Oke. Ini ya. Ya, ayo. Silakan. Nah, langkah-langkahnya ini anak-anak ya. Perhatikan dulu dalam menyelesaikan soalnya. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan pertama, di situ diberikan suatu persamaan ya. Pertama yaitu adalah silakan kalian buat dulu nama kelompok dan seterusnya. Itu penting gitu ya. Yang kedua, langkah-langkahnya di situ adalah pertama tentukan titik pusat dari persamaan. Yang kedua tentukan jari-jari. Yang ketiga mulailah menjadi persamaan, bentuknya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus y sama dengan 0. Yang keempat tentukan hubungannya. Yang kelima yaitu adalah hitunglah nilai A, B, C dengan panjang jari-jari yang diperoleh pada poin 2. Yang keenam di situ ada persamaan, gitu ya, ada persamaannya. Nah, ini silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Boleh lihat YouTube, gitu ya. Boleh belajar dari media sosial lainnya, atau boleh juga dari buku. Jika ada kesulitan boleh bertanya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Soal yang barusan saya berikan. Silakan dari berbagai sumber boleh ya. Boleh dari berbagai sumber untuk mengerjakan soal itu. Boleh, silakan. Ya, betul. Ini nanti dijaga dari itu. Jaga di situ pusatnya berapa hasilnya? Ditambahkan adalah 9. Nanti belakangnya sama dengan 0. Yang berikut ini tulis biasa. Ya, nanti dia yang dijabarkan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kita akan menentukannya berapa. Oke, oke, silakan diskusikan. Boleh, di kertas warna boleh, di kertas langsung boleh. Ya, nanti disalin ke belakangnya ya. Hasil dari kalian di belakangnya. Gimana, Cak?
Siapa sih? Bisa? Iya, satu aja. Iya. Ini mau yang tinggi. Silakan diskusikan. Gimana? Ada kendala? Aman ya? Oke, good. Good. Ya, bisa. Wah, ini lintas kelompok ya? Boleh, boleh. Tanya. Ya. Boleh sih, boleh. Ini namanya bisa berbagi ya, berbagi pengalaman boleh sih. Gak apa-apa. Ketahuan deh. Sosialisasi. Coba di mana saja boleh. Cuma nggak ada sesuatu kan sini. Ada. Tahu kamu. Apa sih simpulan yang dapat dari itu? Ini di sini kelompok Oke.
Arun? Sudah selesai? Baru selesai? Berarti ini Dikit lagi, oke, good, semangat, semangat. sama berarti. Kalau masih sedikit lagi semangat. Oke. Sudah sampai poin berapa nih? Poin 5. Oke. Poin 4 selesai. Poin 5 silakan. Mungkin sebagai referensi ada di halaman 13. Sebagai referensi. Untuk yang poin 5 ya. Bisa dibaca-baca lagi. Halaman 13. Ya. Oke, good. Ya di situ coba ini. Jadi kan ada nih nilainya ya. Coba kalau cek nih. Kita nilainya A1 itu berapa? 2. A kecilnya? Nah, berarti 2 itu berapa kali min 1? Ya. 2 itu berapa kali min 1? Min 2 kali min 1. Paham ya? Berarti ya, 2 itu adalah berapa kali min 1? Gitu ya? Oke. Nah, kalau sudah kayak gitu coba. Coba kita ini. Berarti A besar ini sama saja dengan A besar kan 2. A salah kecilnya min 1. Berarti 2 itu adalah min 2 kalinya dari min 1. Berarti A besar ini sama saja dengan berapa kali min 1? Berapa kalinya A kecil? Min 2 kali? Oke, 2. Maka A besar sama dengan min 2 A kecil. A kecil. Kan? Itu, karena kan dia yang min satunya digabung dengan A gitu ya. Nah, terus hubungkan dengan B nanti. B-nya seperti apa? Nanti akan dapat A-nya berapa? A kecil sama dengan berapa kali A besar? Oke, dengan aljabar ya. Oke. Yang ini sudah sampai mana? Sudah sampai poin berapa? Masuk poin 5. Oh, poin 2. Nomor 1. Ini kan dia menanyakan tentang perhatikan persamaan di atas ya. Dan dia memiliki pusat. Dari sini pusatnya berapa? 3. Nah, 3 koma 3,2. Ya, cara menjelasnya kan 3 itu dari mana? 3 itu dari mana? Lihatnya dari mana? Oke, betul. 2 itu dari mana? Nah, itu cara menjelasnya. Ya kan? Tadi kalian tahu kan dapatnya 3 itu dari mana? Dari mana kan? Itu yang dijelasin. Selesai. Oke, boleh berbagi sama temennya ya. Dia selesai duluan. Jangan nyontek, tapi kamu ajarin temannya, diskusi sama temannya. Bagaimana cara kamu dapatkan itu, gitu ya? Silakan. Sip. Dapat ini deh, 1, 2, C-nya
Oke, semangat. Ada yang sudah selesai? Sudah, oke, good. Diskusinya ya, diskusinya udah hampir selesai. Oke, sekarang kita bahas step by step ya. Kita bahas step by step. Silakan nanti anak-anak untuk menjelaskan nanti ya, menjelaskan step by stepnya dulu. Oke, sekarang saya akan bagi cara kalian menjelaskan supaya nanti terbagi semua menjelaskan. Di situ ada berapa poin? Ada 6 poin. Kita berapa kelompok? Pas. Pas ya? Pas ya? Pas. Hah? Nomor 2 ini saya. Hah? Langsung nomor 6, oke. Ini sudah selesai diskusi dari nomor 6. Oke. Ini nomor 2, oke. Kayaknya rebutan 1 sama 2 nih. Bisa. Oke. Ya, yang ini nanti 3 ya. Yang itu 1. Yang ini nanti nomor 2. Nah, 1, 2, 6 ini 6. 6 sudah jadi 3. Tinggal 4 sama 5. Tinggal 4 sama 5 nanti. Oke. Jadi tinggal 4 sama 5. Oke ya? Yuk, dari yang nomor 1 dulu silakan maju ke depan. Perwakilan aja boleh. Atau mau semuanya? Satu aja Oh ini king kami jelaskan sama teman-teman. bilang pada 5, oke, good, 5. Berarti mau nggak mau nomor 6. 4 ya, poin 4. Balik. Kawan-kawan, jadi di sini kan kita tahu kalau ilmu persamaan lingkaran itu x min a kuadrat tambah min b kuadrat sama dengan s kuadrat. Di soal ini kita tahu kesamaannya yaitu x min 3 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 5. Pertanyaannya berapakah nilai a dan berapakah nilai b? Nah, di sini kita harus nyari tahu berapakah nilai a yang kalau kita substitusikan ke persamaannya dia akan menghasilkan min 3. Di sini kan kita sudah tahu kalau di sini nilai a nya kan 3 ya. Nah, kita harus nyari tahu yang kita substitusikan harus positif atau negatif. Supaya dia tetap menghasilkan persamaannya x min 3. Kalau kita substitusikan min 3 ke persamaan ini dia jadinya x min 3 kuadrat. Jadi dia hasilnya akan x plus 3. Jadi dia sama. Kalau kita substitusikan x yang positif, dia bakalan jadi x min 3 kuadrat. Jadi sudah jelas ini nilai a yang harus kita substitusikan yaitu 3. Oke, lanjut. Untuk yang b caranya sama aja, kita harus nyari nilai berapakah yang jika kita substitusikan ke persamaan yang ini dia akan menghasilkan y min 2. Di sini kita tahu nilainya yaitu 2. Positif atau negatifnya kita tentukan sama saja caranya. Kalau kita substitusikan nilainya negatif, kita coba dulu. Dia akan menghasilkan persamaannya y plus 2 kuadrat. Karena di sini tidak sama berarti salah ya. Sekarang kita coba substitusikan kalau 2 nya bentuknya positif. Jadinya dia
Paham? Jelas ya. Ini kayaknya cocok jadi guru ya ini ya. Oke. Alvaro ya. Alvaro. Beri tepuk tangan dong untuk Alvaro ya. Oke, good. Ini jelas ini kayaknya kalau nanti Mister Has lagi ada acara Alvaro yang ngajar ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua. Korporatif. Ya, silakan. Yang kedua. Ratif. Oh, bukan Pak Ustadz Haji ya? Iya, yang lain. Anak buah dulu. Iya, oh, bosnya menepi dulu ya. Oke. Berarti pas kita saya Nah, ini soalnya yang berbeda. Ya, jenis yang berbeda. X plus 1 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 9. Pertanyaannya adalah tentukan jari-jarinya ya. Jari-jari. Oke, good. Bagus ya. Nah, jadi untuk yang kedua sangat mudah ya kan? Mencari R ya. Kalau ini dapat R-nya gampang banget. Ini 9 ya kan? Kalau 9 R kuadrat angkanya sama dengan 9. Maka R sama dengan angka 9. Kalau yang ini R-nya berapa sih? 25 ya? Yang ketiga, oke, kita masuk yang ketiga. Siapa yang ketiga? Ini, silakan. Siapa yang mau maju? Harganya, oke, salah. Berdua boleh, berdua boleh. Berdua. Kalau Zara malu-malu boleh berdua. Di teman Zara ya. Oke. Boleh Zara? Pasti boleh. Nah, ini boleh bertanya ya. Kalau enggak ini. Oke, boleh silakan. jabarkan bersama lingkaran di atas menjadi bentuk x kuadrat plus y kuadrat plus a besar x plus b besar y plus c sama dengan 0. Oke. Yang kita pakai dari yang di x plus 1 kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 9. Terus ini kan kita jadikan di jabarin itu sama aja kayak x plus 1. Ini kan karena kuadrat berarti dia 2 kan? Jadi x plus 1. X dikalikan ke sini jadinya x kuadrat. X dikalikan ke sini jadinya x plus x. Terus selanjutnya ini 1 kali x sama dengan 1 kali 1. Ini hobi banget ya. Jadi ini hasilnya jadi x kuadrat plus 2. Oke, good. Plus 1. Jadi ini kita masukkan ini dia hasilnya yang ini sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Selanjutnya kita substitusikan yang y dulu. Y min 1
Y kali 1. Satu kali satu kali ini satu jadi dia sama dengan Oh gitu ya. Kamu yang mana ya? Kompak ketahuan tadi. soal kan ditanyakan nilai A besar, B besar dan C. Yang dimana berarti kita masukkan dari X kuadrat plus Ada pertanyaan? ada. Ada pertanyaan? Oke, beri tepuk tangan dong. Oke, sip. Nah, ada pertanyaan sekarang. Kenapa X yang tadi dipakai? Yang itu, yang plus 2X itu sama 2 ini. Ya. Itu kan dari kan karena di soal itu kan kalau di soal ini kan yang ditanyakan A, nah jadi dia kembali ngambil yang A dari depan sini. Oke. Paham ya? Oke. Nah, biar saya berikan penguatannya gini. Soalnya adalah disamain dulu gitu ya. Kan dia adanya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah Y tambah C sama dengan gitu ya. Nah, dapatnya adalah itu X kuadrat tambah Y kuadrat minus plus ya? Dan 2X ini 2Y ini. Nah, jadi disamain. Yang seperti Zara sampaikan tadi ya, disamakan berarti ini kan sudah ada X nya nih, sama X ya. Nah, maka A nya sama dengan 2. Yang ini sama-sama Y. Berarti B nya sama dengan min 2. Yang ini jomblo nih. Nah, ya. Dia nggak punya temannya. Berarti dapat C nya sama dengan min 7. Oke, paham sampai situ? Oke, good. Nah, untuk yang keempat kita bahas secara bersama-sama. Ya, kita bahas secara bersama-sama. Dari sini ya, coba nih. Dari soal ini tadi. Soal yang ini adalah soalnya yang ini ya. Ya enggak? Pusatnya berapa pusatnya di sini? Berapa pusatnya ini? Berapa pusatnya? Ayo. Ini sudah dikerjain tadi. Sudah diskusi berarti berapa nih? Min 1,1. Oke, dapat nih pusatnya. Ini AC, ini B, C. Terus untuk A besarnya tadi dapat berapa A besarnya?
soal ini? Oh, 2. Oke, 2. B besarnya adalah 2. Coba kita cari hubungannya soal nomor 4. Ya, cari hubungan. Kita punya A besar. A besarnya sama dengan 2. A kecilnya sama dengan min 1. Berarti A besar ini sama dengan berapa kali dari A kecil? Min 2 kali dari A kecil. Gitu kan? Atau bisa kita dapatkan A kecil itu adalah A besar, gitu ya, dibagi dengan min 2. Oke, dapat 1 ini. Ya, berikutnya kita cari B. B itu sama dengan berapa kali B kecil? 2 kali atau min 2 kali? Ini min 2 yang ini kan hasilnya berapa tadi? 1 kan ya? Berarti ini adalah min 2 kali. Berarti dapat B kecilnya berapa? B per min 2. Sekarang Mister mau tanya, apa yang kalian dapetin dari situ? Apa yang kalian dapetin? Hubungannya jika punya persamaan x kuadrat plus y kuadrat tambah ax tambah y tambah c sama dengan 0. Berapakah pusatnya? Berapakah pusatnya? Yuk, balik lagi. Berarti pusatnya tadi adalah pasti A, B. Pasti A, B. Kalau yang seperti ini pusatnya pasti A, B. Berapa nilai A-nya? Ya. A per min 2. B-nya, B kecilnya? B per min 2. Coba kalau kita ganti angka. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 2Y tambah 10 sama dengan 0. Sorry, min 10 sama dengan 0. Berapakah pusatnya? Ayo. 4. Yuk, berapa pusatnya? 4 per? Oke, cari dulu. 4 per min 2, min 2 per min 2. Maka dapat hasilnya berapa? Min 2,1. Paham? Oke, good. Gitu ya. Nah, itu ya anak-anak ya, untuk kita menemukan rumusnya. Sekarang coba anak-anak sekalian. Kita sudah dapat berapa rumus di sini? Sudah mendapat 4, 5. Sudah mendapatkan 4 rumus ya, yang kita temukan secara berdiskusi. Oke. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang hal ini, ada yang mau tanyain? Tanya dulu. Boleh bertanya dulu. Ya. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau bertanya? Oke, dari yang kita jelasin di depan, yang jelaskan oleh teman kalian, yang bahasan tadi Mister sampaikan gitu ya. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Paham? Alhamdulillah. Ya. Oke, kalau paham anak-anak, saya akan berikan pemahaman tes formatif ya untuk kalian semua. Nanti saya kirimkan dulu linknya. Jadi saya akan adakan suatu tes untuk pemahaman kalian yang akan saya kirimkan nantinya ya. Kirimkan ke grup ya. Bentar. Mana? Baik anak-anak, silakan dicek lagi grupnya. Cek lagi grupnya. Cek and recheck ya. Cek. Cek grup.
grupnya. Oke. Tali. Nah, di grup tersebut Mister telah berikan soal pemahaman kan di soal teli.sum. Nanti cara mengerjakannya kita untuk soal-soal latihan gitu ya, tidak menggunakan kertas. Jadi kalian tidak mengumpulkan sama saya di dalam kertas. Tapi anak-anak akan saya berikan seperti itu. Kita menggunakan teli.sum. Nanti kalian tinggal di print aja ya. Saya akan nilai dari situ tuh. Oke. Nah dari situ caranya adalah silakan pilih, tulis nama kalian, pilih kelas, silakan jawab. Di next ya, di next. Oke. Ya, silakan. Cara menjawabnya tulis foto cepet gitu ya. Oke. Silakan cara menjawabnya adalah di kertas kalian jepret. Bukan foto ini ya, foto soal ya, foto apa gitu. Langsung jawab boleh sesuai dengan pemahamanmu ya. Oke. Coba foto. Oke. Nah, inilah saya senangnya kelas 4D itu ya. Anak-anak cerdas langsung gercep gitu ya. Oke. Nah, nanti anak-anak itu nanti caranya adalah silakan kalian kerjakan di rumah saja. Ini kalau dikasih apa? Kasih tugas langsung semangat gitu ya. Semangat pagi. Inilah anak-anak yang langsung dari mau kerja. Nanti aja kerjanya nanti boleh di rumah ya. Sudah selesai. Keren banget ya. Padahal soalnya oke. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang persamaan lingkaran. Ada nggak kalian kesulitan tentang pelajaran hari ini? Nggak sulit. Agak kesulitan, boleh? Kesulitannya di mana? Oh tadi. Sekarang sudah paham? Oke, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, dari materi tadi yang kita berikan tadi ya. Dari materi tadi yang kita berikan tadi, materi mana yang belum kalian pahami? Berarti kita akan lebih perdalam lagi ya. Ada pertemuan berikutnya kita akan perdalam lagi poin pada nomor 4. Supaya apa? Supaya benar-benar anak-anak paham tentang persamaan lingkaran. Oke. Satu nih pertanyaan lagi. Hari ini gimana belajarnya? Selain itu Sik-asik nyanyi gitu ya. Oke, ternyata Ustaz kita minta nyanyi juga ya. Baca gara-gara. Oke, inilah multi-talent. Salah pemimpin bangsa ya. Oke, yuk. Mari kita dari pelajaran ini kita simpulkan secara bersama-sama. Apa yang kalian dapat hari ini? Ilmu. Oke. Dapat ilmu. Terus ilmu apa tadi? Kecerdasan. Oke. Terus rumusnya apa rumusnya? Ayo. Kalau pusatnya 0,0 apa rumusnya? Kalau pusatnya 0,0 berarti rumusnya adalah x kuadrat plus y kuadrat. Kalau pusatnya A, B? X in A kuadrat tambah seandainya kita punya persamaan seperti ini, untuk mencari pusatnya seperti apa? Tuh, kalau mencari pusat dari situ, berarti pusatnya adalah A banding 2, koma B kan 2. Sip. Nah, jadi anak-anak sekalian, itu adalah yang kita pelajari hari ini gitu ya. Semoga nanti kalian bisa selalu mengingatnya ya. Selalu diterapkan nanti ya dalam pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak sekalian,
anak sekalian, tentu setelah ini ya, setelah pulang ke rumah, bagaimana sih caranya pembelajaran itu supaya nggak hilang, jangan lupa hilang. Coba. Yang jadi terlalu berapa tuh gini? Hari ini belajar, besok lupa. Itu penyakit tuh ya. Iya. Hari ini belajar, besok lupa. Caranya agar kalian bisa ingat terus, dimakan gitu ya, diseduh, bakar itu enggak ya. Caranya gimana? Salin ulang. Ya, jadi di rumah disalin ulang. Terus berikutnya anak-anak cari soal-soal lagi, gitu ya. Cari soal-soal lagi supaya apa? Supaya kalian mengerjakan soal. Matematika itu bukan hafalan. Matematika tidak bisa dihafal. Matematika itu harus sering dikerjakan. Semakin sering dikerjakan, maka semakin bagus. Gitu ya. Itu di matematika. Dan kalau ada tugas nih, saya kasih tips. Tipsnya. Saya dulu, kenapa matematikanya kok bisa bagus gitu ya? Waktu belajar dulu. Tipsnya gini, kalau punya tugas, jangan tunda. Misalkan pulang dari sini nih, istirahat bentar, makan, langsung kerjain tugasnya. Dan yang kedua, kalau kalian pengen pinter nih triknya, pengen pinter caranya adalah belajarnya sebelum subuh. Ya, pinter tuh. Dengan cara apa? Pertama, bangun dulu, ya, cuci muka, sholat tahajud dulu, doa. Kenapa? Karena Allah itu turun ke bumi. Enggak turun ke bumi, turun ke langit paling dekat ya, paling dekat dengan kita. Jadi kalau kita berdoa 2-3 malam, Allah itu paling dekat dengan kita. Sehingga doa kita insya Allah akan dalam kita belajar doa supaya pembelajaran kita bisa senang gitu ya. Maka bisa dengan di 2/3 nah untuk berikutnya anak-anak sekalian, untuk berikutnya kita akan belajar pertama ini akan kita perdalam, gitu ya, supaya kalian tambah paham. Yang kedua kita akan belajar tentang persamaan garis singgung lingkaran. Nah untuk persamaan garis singgung lingkaran, anak-anak boleh ini bukunya kita. Ya, persamaan garis singgung lingkaran untuk bahan bacaan ya, bahan bacaan kalian. Oke, nah sebagai bahan bacaan kalian nanti di rumah itu ada di halaman 20. Boleh dibuka dulu. Halaman 20. Wih, langsung ya, boleh lah. Halaman 20. Nanti materi kita berikutnya kita akan belajar tentang persamaan garis lingkaran bergradien M. Terus dilanjutkan dengan persamaan garis lingkaran pada titik x1, y1, gitu ya. Dan persamaan garis lingkaran ditarik dari titik x1, y1 di luar lingkaran. Jadi 3 hal ini. Kapan kita akan belajarnya? Pertemuan kita adalah besok pagi. Besok kita belajar lagi matematika ya. Besok pagi 5 jam. Ya. Oke. Nah, baiklah. Untuk sebelum kita pulang, kita latih lagi fokusnya sedikit ya, supaya kalian semangat. Masih fokus satu kali ya. Oke. Baik anak sekalian, kalau Mister bilang pagi, maka silakan tepuk tangan satu kali. Pagi. Kalau saya bilang siang, silakan tepuk tangan 2 kali. Siang. Kalau saya bilang sore, maka silakan tepuk tangan 3 kali. Sore. Oke. Kalau saya bilang malam, maka tepuk tangannya adalah kenapa? Malam waktunya tidur. Waktu tidur nggak usah tepuk tangan. Bisa fokus? Sebelum pulang supaya nanti kalian pulangnya seger gitu ya, nggak ngantuk gitu ya. Pagi, siang, sore, pagi,
Pagi, siang, malam. Masih ada belum fokus. Sekali lagi. Kita ulang. Yuk, malam. Oke, yuk, sekali. Siang, malam. Baik anak-anak semua, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu ingat ya dalam pelajaran dan kita juga selalu belajar, selalu sehat juga ya. Dan semoga nanti besok kalian datang ke sekolah ceria seperti sekarang ya. Semoga kita nanti besok juga belajar matematika bisa lebih baik dari hari ini. Baiklah anak-anak semua, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita lafazkan lafaz hamdalah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak semua kita pulang.